Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Endra Junot. Pernahkah kalian bertanya, bagaimanakah sebenarnya proses pencabutan ruh manusia? Apakah malaikat Israel datang dengan wujud yang menyeramkan, atau ada sisi lain yang lembut penuh kasih sayang? Di video kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang tugas malaikat Israel dan bagaimana ia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencabut ruh. Tetap di sini dan jangan kemana-mana, karena pengetahuan ini mungkin akan mengubah cara pandang kalian tentang kehidupan dan kematian. Yang subscribe semoga masuk surga dan dijauhkan dari hal-hal buruk baik di dunia maupun di akhirat. Dalam menciptakan malaikat Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya dari nur. Ia memiliki kaki sebanyak 70.000 dan memiliki sayap sebanyak 4.000. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan beberapa mata dan lisan. Tidak satupun makhluk dari anak cucu Adam alaihissalam, burung-burung dan semua makhluk yang mempunyai nyawa kecuali dalam pengawasannya. Dan di dalam malaikat Israel terdapat wajah, mata, tangan, dan telinga yang jumlahnya menurut bilangan seluruh manusia. Maka ia mencabut ruh dengan tangan itu, dan ia melihat dengan wajahnya yang tepat pada muka manusia. Demikianlah cara-cara malaikat Israel mencabut nyawa para makhluk dalam setiap tempat. Jika seseorang yang telah meninggal dunia, maka cahaya di wajah orang tersebut akan hilang. Telah dijelaskan dalam riwayat lainnya bahwa sesungguhnya malaikat Israel mempunyai 4 wajah. Yang pertama, wajah di atas kepalanya. Malaikat Israel mencabut ruh para nabi dan para malaikat dari wajah yang berada di atas kepalanya. Yang kedua, wajah yang berada di mukanya. Malaikat Israel mencabut ruh orang-orang mukmin dari wajah yang berada di mukanya. Yang ketiga, wajah yang berada di punggungnya. Malaikat Israel mencabut ruh orang-orang kafir atau munafik dari wajah yang berada di punggungnya. 4. Wajah yang berada di kedua telapak kakinya. Malaikat Israel mencabut ruh pada jin dari wajah yang ada di kedua telapak kakinya. Malaikat Israel memiliki 70.000 kaki, yang salah satu kakinya berada di tepi neraka jahanam, sedangkan yang lainnya berada di atas ranjang dalam surga. Dikatakan pula dalam riwayat yang lain bahwa karena sangat begitu besarnya malaikat Israel, seandainya seluruh air lautan dan air sungai-sungai yang ada di bumi seluruhnya ditumpahkan di atas kepalanya, maka tidaklah menetes sedikit pun air itu akan jatuh ke bumi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa sesungguhnya malaikat Israel tidak akan turun kecuali kepada para nabi dan para rasul Allah. Malaikat Israel mempunyai khalifah untuk mencabut nyawa binatang buas dan binatang-binatang lain. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan mata yang berada di jasad malaikat Israel semuanya, dan tinggallah 8 makhluk. Mereka itu adalah malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat Israel, dan 4 malaikat yang menguasai aras. Malaikat Israel dalam mengetahui ajal seseorang adalah sesungguhnya apabila telah datang kepadanya catatan mati dan sakit bagi seseorang, maka ia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Allah Tuhanku, kapan aku harus mencabut orang ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat maut, itu adalah ilmu gaibku, tidak ada yang akan tahu tentang ilmu tersebut selain aku. Sesungguhnya terdapat malaikat yang diberi kekuasaan atas segala ruh dan amal perbuatan seseorang, dan ia akan datang kepadamu lalu berkata, 'Wahai malaikat Israel, telah cukup umur cipulan.' Sedangkan malaikat yang akan diberi tugas atas rizki dan amal perbuatan manusia lalu berkata, 'Wahai malaikat Israel, telah sempurna rizki dan amal perbuatan si fulan.' Apabila orang tersebut termasuk orang yang beruntung, maka jelaslah nama orang tersebut tertulis di dalam kitab orang yang berada di sisi malaikat Israel berupa tulisan cahaya putih. Dan apabila orang tersebut orang yang celaka, maka jelaslah nama orang tersebut dalam tulisan yang hitam. Itu tidaklah sempurna pengetahuan malaikat Israel, sehingga ia kejatuhan daun dari pohon yang berada di bawah aras, yang mana telah tertulis dalam daun itu nama orang yang dalam waktu itu harus dicabut ruhnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar telah disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah aras, sedangkan di atas pohon tersebut terdapat daun-daun yang jumlahnya sebanyak makhluk. Dan apabila telah sampai ajal seseorang dan umurnya tinggal 40 hari,
Maka jatuhlah daun tersebut di atas pangkuan malaikat Israel. Dari daun yang jatuh itulah ia mengetahui bahwa ia diperintahkan untuk mencabut ruh yang tertulis nama pemiliknya. Dan setelah itu para malaikat mengatakan, dia dalam keadaan mati di langit, akan tetapi hidup di atas bumi selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa malaikat Mikail turun dengan membawa buku kepada malaikat Israel. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertulis di dalam buku itu nama seseorang yang ruhnya hendak dicabut, tempat ruh itu dicabut, dan sebab-sebab ruh itu dicabut. Abu Laits radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya telah turun 2 tetes dari bawah arsy atas nama pemiliknya. Salah satu tetes tersebut berwarna hijau, sedangkan yang satunya lagi berwarna putih. Dan apabila telah jatuh tetes yang berwarna hijau terhadap sebuah nama, maka diketahui bahwasanya dia termasuk orang yang celaka. Dan apabila telah jatuh tetes yang berwarna putih, maka diketahui bahwasanya dia termasuk orang yang beruntung. Adapun untuk mengetahui tempat kematian seseorang, maka dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi kekuasaan atas nama orang yang dilahirkan. Malaikat itu bernama malaikat Arham. Ketika menciptakan seorang dalam rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Arham untuk memasukkan tanah dan bumi kematian seseorang ke dalam sperma pada rahim ibunya. Maka berkelilinglah seorang hamba tersebut kemana saja yang ia kehendaki di dunia. Kemudian kembali ke tempat yang mengambil tanah semula, maka matilah ia di situ. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 154. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar ke tempat mereka terbunuh. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah cerita, yaitu sesungguhnya malaikat Israel pernah menampakkan diri pada masa yang lampau dengan wujud seorang laki-laki. Pada suatu hari, malaikat Israel masuk ke dalam rumah Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka malaikat Israel melihat pada seseorang pemuda yang berada di dekat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia berkata, wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku menghendaki agar engkau memerintahkan kepada angin agar membawaku ke negeri Cina. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan kepada angin dan dibawalah pemuda itu ke negeri Cina. Ketika malaikat Israel kembali kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat Israel, apa sebabnya Tuhan melihat seorang pemuda yang berada di dekat saya? Malaikat Israel menjawab, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut ruhnya hari ini di negeri Cina. Padahal aku melihat ia sedang berada di sisimu, maka aku merasa heran dengan kejadian ini. Kemudian Nabi Sulaiman memberitahukan kepada malaikat Israel dan menceritakan keadaannya bahwa pemuda itu telah meminta kepadanya untuk memerintahkan angin agar membawanya ke negeri Cina. Mendengar cerita itu, malaikat Israel pun berkata, maka sekarang aku akan mencabut ruhnya pada hari ini di negeri Cina. Telah dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa sesungguhnya malaikat Israel memiliki pembantu-pembantu yang sama berdiri di hadapan seseorang ketika malaikat Israel itu hendak mencabut nyawanya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya telah diceritakan, yaitu ada seorang laki-laki yang lisannya selalu berdoa dengan kalimat di bawah ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dan malaikat-malaikat yang menjaga matahari. Kemudian malaikat yang menjaga matahari meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi orang tersebut. Dan ketika malaikat yang menjaga matahari turun kepadanya, maka berkatalah kepada orang tersebut, sesungguhnya kamu adalah orang paling banyak mendoakan kepadaku. Maka apa yang kamu butuhkan sekarang? Orang itu pun menjawab, yang aku butuhkan sekarang adalah agar kamu membawaku ke tempatmu, karena sesungguhnya aku menginginkan agar kamu bertanya mengenai diriku kepada malaikat Israel, agar kamu memberitahukan kepadaku tentang dekatnya ajalku. Seorang perawi berkata, maka malaikat penjaga matahari membawa orang tersebut dan mendudukkannya di tempat matahari. Kemudian pergilah malaikat penjaga matahari kepada malaikat Israel dan menjelaskan kepadanya, sesungguhnya ada seorang anak Adam yang pada lisannya selalu berdoa dan membaca kalimat ini pada setiap sholat secara rutin. Dan ia meminta kepadaku agar aku memohon kepadamu agar mau memberitahukan kepadanya kapan ajalnya tiba, agar ia dapat mempersiapkannya. Adapun kalimat yang dibaca pada setiap sholatnya adalah sebagai berikut,
"Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan malaikat-malaikat yang menjaga matahari." Kemudian malaikat Israel melihat bukunya. Lalu ia berkata, "Sangat jauh sekali. Sesungguhnya kawanmu itu mempunyai amalan yang agung dan ia tidak akan mati hingga ia duduk di tempat dudukmu dari tempat matahari. Dia akan mati di tangan utusan-utusanku di tempat itu dan mereka sama sekali tidak mengetahuinya." Dalam sebuah hadis pernah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ajal semua binatang terletak di dalam zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila mereka meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut ruhnya, dan tidak ada urusan apapun bagi malaikat Israel." Telah dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang mencabut beberapa ruh. Hanya saja hal itu dipasrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat Israel, sebagaimana disandarkannya mati kepada orang-orang yang membunuh dan mati yang disebabkan karena sakit. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang yang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Saudaraku, semoga pembahasan kita kali ini memberi pencerahan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, kematian adalah bagian dari kehidupan yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan mendekatkan diri padanya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan tentu saja jangan lupa subscribe. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.